sahabat itu Pak. Compang camping gitu. Kotor penampilannya, kumis sampai nyebrang, makan mie sampai nyangkut gitu kan. Bulu ketek sampai apa namanya, sampai tembus ke bajunya. Halo, nggak boleh begitu, nggak boleh. Nah istri ya tolong Pak, bapak itu nggak munafik lah Pak. Bapak kan seneng lah sama istri cantik. Ayo atuh Pak bawa ke salon atuh Pak. Ya biayain, mahal. Ini anak-anak santri Pak, anak-anak santri apa namanya? Pakai kere-kere itu. Aduh Pak itu anak-anak sekarang itu. Paket-paketnya yang begituan Pak, astagfirullahaladzim. Makanya anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak apa aja itu sekolah itu. Menor-menor sekarang tuh Pak. Menor ya kalah istri kita Pak. Aduh, ayolah kali-kali ya. Ayo atuh poles satu modalin atuh. Ayo bawa. Ya silakan. Mahal emang Pak, mahal ya. Kita ya haruslah, kita ulangi lagi, kita tidak apa namanya, tidak munafik lah. Kita pasti kita ini senang sama tampilan istri yang cantik, pasti. Ya istri juga bakal ngomong Pak, ya saya suruh cantik, tapi saya tugasnya apanya, nyuci, tugasnya masak, tugasnya di dapur, tugasnya di WC, bau lah kayak gitu. Ya minta-mintalah, jangan sampai lah kita ini punya istri pengen tampil cantik, ganti baju aja setahun sekali. Masya Allah. Atuh Pak, jangan sampai begitu. Duh, BH udah ada talinya lagi. Kalau mau mah tuh Pak, atau ya namanya dalaman itu pakai remote Pak, ya supaya gimana caranya lah, itu Pak keterusan lah itu ya. Allahu Akbar walillahillah. Ini urusan salah kita. Ini godaan nih Pak, godaan Pak dalam hidup ya. Umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini godaannya ya Allah. Summa ata ala khashabati tariq la yamuru biya saubun illa saqqathu wala saud illa harakathu. Ini ada lagi aneh lagi. Ini ada kayu ya. Kayu ini kalau ada orang lewat ini kayu ini kok bisa nyobek bajunya, ngerusak lah gitu, apalah gitu. Ini ada apa begini ya? Ada ini siapa Jibril? Qala hadalu masalu aqwamin min ummatika yaquduna ala tariq fayaqtauna summa qara wa la taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasaddun. Jadi apa yang ngomongnya berat juga nih Abi ngomongnya. Jangan salah tapi ya, istilahnya apa ya kalau kita itu? Apa ya? Orang yang suka mengganggu di jalan. Suka apa namanya kalau minta paksa itu apa namanya, malak gitu, sok jago, apa namanya coba yang begitu ya, preman lah, tapi ya preman lah gimana lagi Pak. Jadi sudah ada gambarannya itu Pak, umat ini tuh banyak yang jadi preman Pak. Preman ngeganggu aja Pak, ngeganggu ya sebetulnya ya apa tuh itu ya. Kita perjuangan Pak. Dulu di jalan kita nih, jalan ke sini tuh nggak ada jalan tuh Bang Jahro ya. Dulu kita nggak ada jalan. Jadi kadang-kadang ya memang ini termasuk orang yang mengganggu jalan. Malah Pak kalau dalam pengajian supi tuh ya, kami pernah ngedengar itu kalau ada jalan sudah diperbaiki terus dipakai tanggul Pak. Ya, tanggul itu termasuk tuh Pak, mengganggu kenyamanan rek naon atuh di aspal gitu. Kira-kira gitu ya. Tapi ya enggak lah gitu, kalau untuk syariat kita sih enggak. Ini ngeganggu jalan. Kita dulu bawa pasir ke sini. Supir yang bawa pasir itu ditodong pakai pistol tuh Pak, itu Pak Saril. Ada dulu itu, ini pakai pistol coba. Ya Allah, sampai begitunya. Nah kemudian Abi itu ada gorong-gorong itu, Abi betulin gorong-gorongnya itu. Beres gorong-gorongnya, Isa udah dibongkar lagi. Ya perjuangan itu banyak deh yang tahu dah. Roh ya. Oh teman juga pesan santri Abi yang lama-lama. Tahu itu, Pak Glok nggak tahu mungkin Pak Glok nggak. Tahu tuh iya makanya jangan tata tetet aja tuh. Ya perjuangan.
Tapi ada yang nanti besok itu apa namanya rumputnya di itu tuh. Iya dipapasin tuh udah lama itu ya. Orang mah kudu peduli dah pokoknya mah. Terus jangan kesana-sana ngomong Wala taqudu bi kulli siratin tuiduna wa tasudduna. Jangan kamu duduk di jalan-jalan terus kamu nakut-nakutin, ngejaga-jagain, ngegangguin. Gitu, disalamin gitu. Gitu kan? Jadi pakai salamnya ngegoda tapinya. Ngelecehin gitu. Jadi yang kayak begitu tuh ya banyak lah di kita, tapi kayak apa orangnya ya Rasul juga nggak menyebutkan. Kira-kira yang suka nganggu di jalan. Gitu. Summa ta'ala rajulin qad jama huzmata khatabin azimatan huzmata khatabin azimatan la yastati'u hamlaha wa huwa yazidu 'alaiha. Ada lagi ini orang. Dia ngikat kayu bakar. Dipanggul sampai kekentut-kentut dia itu. Ngekuat, tapi malah ditambahin lagi. Tambahin lagi. Begitu mau diangkat, sampai dia ngejerit-jerit nggak kuat, nambahin lagi. Karena aneh nih, ada apa kok begini nih pemandangan ini? Siapa itu? Ya Jibril, itu umatmu juga. Umatmu juga. Dia dikasih amanah, dia dijadikan pejabat. Nggak bisa sebenarnya dia kerja itu nggak bisa. Tapi pengennya naik pangkatnya. Nggak bisa padahal mah. Tapi terus saja pengen. Karena kalau pangkat jabatan itu nggak ada apanya. Nggak ada akhirnya bagi dia itu. Nggak ada. Itu umatmu tuh yang suka begitu tuh. Udah nggak kuat dia itu nggak bisa. Malah minta lagi. Nah ini adalah masalah amanah ini. Kira-kira amanah apa amanah itu Pak? Kan kita masakan kekuasaan amanah itu. Ya, kekuasaan amanah itu. Jabatan. Dia tidak bisa wala yaqdiru ala adaiha. Tidak bisa sebenarnya dia melaksanakannya, tapi wa huwa yazidu alaiha, tapi dia pengen tambah lagi. Wa yuridu yamila, tapi dia pengen terus lagi. Udahlah, udah 2 periode udah beres, pengen 3 periode. Nanti dikasih tiap periode juga pasti pengen 4 periode lagi terus aja. Dia gitu wayari ya terus pala sati dalika. Ya terus aja ujung-ujungnya ya begitu. Enggak mau akhirnya enggak mau. Summa ta'ala qaumin tuqradu alsinatum. Nah ini kiai nih. Datang lagi kepada satu kaum. Itu di kaum itu di tangannya itu ada gunting. Gunting penuh dengan api neraka. Kemudian dia guntingin apa bibirnya. Dia guntingin lidahnya. Dia kesakitan juga. Ini gimana ini ya. Beres kembali lagi begitu. Terus tidak ada yang bisa ini. Dia udah nggak mau juga ininya apa namanya. Tangannya udah nggak mau juga. Tetap aja tangannya sendiri. Nggak ada yang bisa menghalangi. Terus begitu dia melakukannya. Mahwa. Faqala haulai khutoba'u ummatika. Ini adalah tukang pidato daripada umatmu. Tukang pidato. Khutobahnya khutobah fitnah. Kata Nabi itu wa ulama'uhum asyarrun nas. Itu ulamanya itu bakal menjadi manusia terjelek. Karena yakhruju minhumul fitan. Keluar dari mulutnya itu fitnah. Ya diantisipasi nih oleh ulama-ulama kampung itu dulu yang bilang itu. KHD cenah manehnya cenah lamun pengajian ke lamun ceramah kudu pakai kitab gitu, harus pakai kitab supaya ngajar itu ngaji itu lain kata-kata lain ucapan kamu. Nanti kalau kamu berhasil kamu sombong seolah-olah kamu pinter gitu. Yang keduanya adalah kalau tanpa kitab itu khawatirnya kita ngomongnya itu semaunya. Gitu tuh diantaranya. Nanti di akhir zaman itu justru bakal banyak tukang pidato. Gitu, tukang pidato. Masya Allah. Jamaah. Masya Allah. Ngeri kita. Hati-hati.
Summa ta'ala hujin sogin yahruju minu saurun azim. Faja'ala sauru yuridu ayarja min aisu khraja palesati. Ada lagi ini pemandangan yang aneh. Ada banteng. Oh, banteng tapi ini bukan gajah, banteng. Keluar dari lubang kecil. Banteng itu keluar dari lubang. Kemudian setelah keluar, itu banteng itu berusaha untuk masuk lagi. Nggak bisa itu. Lubangnya makin kecil. Badan bantengnya makin besar. Dipaksa masuk. Nggak bisa. Ini apa ini? Hadza rajul yatakallamu bil kalimatin azimah summa yandamu alai palestatiu ayaruduha. Ini kalau kita posting foto maksiat, kata-kata misalkan kita share gitu ya. Ternyata salah, ternyata maksiat, maka itu akan menjadi maksiat jariyah. Akan terus jadi maksiat, akan jadi maksiat. Dan kita tidak bisa untuk mengambilnya. Tidak bisa untuk mengembalikannya. Tidak bisa, mau bagaimana ngembaliinnya coba. Mau bagaimana ngembaliinnya. Sudah tersebar kemana-mana. Ini ngeri, ini kayaknya zaman sekarang ini. Kayaknya ini. Kayak sekarang zamannya. Karena yang disebutnya itu adalah orang yang berkata-kata, orang yang berucap, ucapannya ternyata salah, tapi sudah disampaikan kepada orang banyak. Akhirnya dia sendiri tidak bisa menarik lagi, mencabut lagi itu omongannya itu karena sudah tersebar kemana-mana. Kan sekarang ini kejadian kayak begitu itu. Ini kita kalau memfitnah, kalau kita mencaci orang itu apa memang enggak dosa itu? Dosa. Ya, ngeri. Sumata ala wadin. Terus Rasul ini ternyata dia melihat ada satu lembah, yang lembah itu Masya Allah wangi sekali. Kemudian ada angin yang bagus sekali, suara-suaranya juga merdu sekali. Ini apa Jibril, ini apa ini katanya? Oh, itu adalah angin surga. Angin surga itu wangi kayak begitu. Wa ma haja saut, ini apa ini juga? Itu juga suara-suara surga. Jadi nanti pohon-pohonan, rumput-rumputan itu akan melahirkan suara-suara musik-musik yang sangat indah, yang sangat bagus. Taqulu ya Rabbi atini ma wa'adtani. Kedengaran itu. Ya Allah katanya. Ya Allah beri katanya. Datangkan kepada kami, kepadaku apa yang telah Engkau janjikan. Sudah banyak nih persiapanku, kamar-kamarnya dari istabrok, dari harir, dari sundus, dari abqari, dari lu'lu, dari marjan. Susah terjemahinnya dah. Ya, itu nama-nama perhiasan. Fidoti mah tahu, perak. Kemudian zahabi, emas. Wa aqwabi, sudah banyak tuh, sudah gelas-gelasnya sudah tertata, piring-piringnya sudah tertata. Kemudian kendi-kendinya, buah-buahannya, perhiasannya, ada berbagai macam bangunan-bangunannya, kemudian air-air, pemandangan-pemandangan yang indah. Faqala maka dikatakan, laki kullu muslim wa muslimatin. Sebentar, itu nanti untuk kamu bakal datang kepada kamu seorang muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, dan orang yang beriman kepadaku, kata Allah yang berkata itu. Wa bi rasuli, dan beriman kepada rasulku, wa amila sholihan, dan ia beramal soleh, walam yusyrik bi, dan tidak bermusyrik kepadaku, walam yatakhiz min duni andada, dan tidak menjadikan kepadaku itu sebagai sekutu. Wa man khasyani fahuwa amin. Orang yang takut kepadaku dialah yang aman. Nah, itu didengar oleh Rasulullah. Wa man salani ataitu. Siapa orang yang berdoa, yang minta kepadaku, aku yang akan ngasih. Wa man afradoni jazaitu. Pokoknya kalau ada orang janji, ada orang apa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan penuhinya. Wa man tawakkal alayak kapaitu. Siapa orang yang berserah diri kepadaku, kata Allah, aku akan mencukupi segala kebutuhannya. Inni anallahu la ilaha illa ana la ukhliful mi'ad. Aku adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain aku, dan aku tidak akan
menyalahi janjiku. Waqad aflahal mu'minun. Nah, ini didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernyataan yang otomatis mungkin ya. Mungkin kita ini kayak mungkin kayak semacam kalau sekarang ini ya rekaman atau apalah gitu yang kedengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ta'ala wadin pasamnya sautan munkar. Sebaliknya ini. Ini kedengaran kedengaran. Nah, ini bapak-bapak, kedengaran yang satu adalah surga, yang kedua adalah nanti neraka, yang kedengarannya itu baru kedengaran. Nanti setelah nanti ada penglihatan dan segala macamnya nanti dalam perjalanan Mi'raj. Akhirnya ada cerita yang panjang mengenai cerita Siti Masito, tapi itu nanti panjang lah. Ini sampailah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemana? Ke Baitul Maqdis. Rasul sampai ke Baitul Maqdis, kemudian Rasul disuruh turun, Jibril menambatkan buruknya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam istirahat sejenak, Jibril azan. Maka ketika Jibril azan, datanglah para malaikat-malaikat, terutama juga datang para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Kemudian setelah beres pada datang, maka Jibril itu qomat. Nah, setelah Jibril qomat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam lah ternyata yang dibeat, yang dijadikan sebagai imamnya para nabi dan para rasul, kemudian juga para malaikat, dan barulah bersiap-siap untuk naik Mi'raj. Nah, naik Mi'raj. Semuanya di situ kelihatan. Dan ini jadi ada kayak dua gitu ya. Rasul melihat para nabi-nabi ikut sholat. Kemudian Rasul menggambarkan nabi ini begini, nabi ini begini, Rasul menggambarkan. Ternyata kan ditanyakan tuh nabi, yang ditanyakan Nabi Musa, yang ditanyakan itu Nabi Isa, yang ditanyakan itu oleh orang-orang Quraisy ketika itu, yang ahli kitab itu. Oh iya, pantas ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian. Habis sholat di mana? Di Sajarah Musa, gitu kan? Kemudian Nabi sholat di Tursina, Nabi sholat di Bethlehem, Nabi sholat di Baitul Maqdis. Itu hampir semua tuh kaitannya tuh dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa. Dan nanti Nabi ketemu lagi, nanti para nabi-nabi itu sudah bisa naik kemana, ke langit. Tapi yang nabi-nabi dan para malaikat itu kayaknya udah nggak ditanya lagi. Ketika masuk ke mana? Masuk ke langit itu. Kan ini ikut sholat nih ya. Ceritanya ikut sholat, sedua Nabi dan Rasul ikut sholat. Kira-kira gambarannya gitu. Terus pada pulang lagi. Kan Nabi bertemu Nabi Adam. Bertemu kemudian Nabi Isa yang kedua itu dengan Nabi Yahya. Kemudian di langit ketiganya ketemu Nabi Yusuf. Kemudian yang keempatnya Nabi Idris. Kelimanya kemudian Nabi Harun. Keenamnya Nabi Nabi Musa. Ketujuhnya Nabi Ibrahim. Nah, itu ketemu secara khusus itu. Padahal di dalam hadis ini nabi-nabi dan rasul itu ikut sholat. Yang Nabi jadi imamnya. Nah, kemudian barulah Nabi naik ke langit pertama. Ditanya Nabi itu, siapa yang datang? Muhammad. Sudah ada surat belum pengantarnya? Gitu. Ada surat pengantarnya enggak? Ada katanya. Sudah diutus? Sudah. Beres, masuk. Dan seterusnya. Sampai nanti perjalanannya melihat para malaikat. Ada malaikat ini begini, malaikat begini. Itu kelihatan semuanya nanti. Malaikat Jibril kelihatan bentuk aslinya. Malaikat Mikail kayak apa. Ada malaikat Israfil. Ya, yang disebutkan oleh Nabi nanti. Tapi udah habis ya waktunya ya. Udah habis tuh, besok udah nggak rajab lagi. Nah, jadi ada malaikat yang paling besar, sangat besarnya katanya itu bumi, kemudian bulan, bintang, segala macam, matahari itu ada di apa namanya? Ada di genggamannya. Coba segede apa tuh malaikat, coba. Ya Allah. Terus kalau ditinggalin doang gitu, sudah siap niup tuh, udah siap niupnya. Sangkakala itu kan kayak trompet gitu. Ini udah pengen niup. Kayak apa kalau memang bumi, matahari di tangannya, ini kayak apa coba?
Allahu Akbar walillahil. Itu malaikat paling itu malaikat Israfil. Malaikat Israfil nanti. Yang paling oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dianhin adalah malaikat Malik. Itu malaikat judesnya kayak apa gitu ya. Dia mah kayak itu udah ketemu nih. Ini di kita juga ada orang nih sekarang umatnya umat malaikat Malik gitu ya. Kalau ketemu itu nggak pernah apa namanya, nggak pernah senyum. Ini sampai Nabi nanya, Jibril itu siapa ya? Kok yang ada senyum-senyumnya? Orang-orang pada senyum, malaikat-malaikat yang lain, nabi-nabi pada senyum semuanya. Ini nggak senyum aku datang ini. Nah, sampai-sampai apa namanya? Malaikat Jibril mengatakannya, kalau saja mereka itu, dia itu dibuat bisa senyum, maka pasti kepadamu itu yang paling bisa senyumnya. Tapi ini nggak bisa senyum, dia itu memang nggak bisa senyum. Malaikat Malik itu diciptakan syidadun, giladun. Serem kalau manggil itu menggelagari itu bisa copot itu tenggorokan kita, kuping kita, pecah kepala kita itu. Itu malaikat Malik itu yang bertugasnya menyiksa, menjaga neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi dianggap selesai ya kajian mengenai Isra dan Mi'raj. Nanti kita kembali kepada bahasan-bahasan lain lagi, yaitu Fadhail dan lain-lain. Kemudian kemungkinan kita ngebahasnya dengan maza fi Sya'ban. Karena kita nanti minggu depan sudah masuk Sya'ban, maka kita nanti akan membahasnya tentang ada apa di bulan Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin.